Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang cepatnya perubahan bisnis internasional. Pada materi ini, saya akan menjelaskan 7 poin tentang cepatnya perubahan bisnis internasional. Langsung saja kita ke materi pertama. Pengertian bisnis internasional. Menurut Charles W. Hill, bisnis internasional yaitu perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Sedangkan menurut Daniel Stradbrook and Sullivan, bisnis internasional yaitu semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis internasional dapat diartikan sebagai aktivitas, yaitu berupa transaksi bisnis di antara lebih dari dua negara yang melibatkan pihak-pihak individu, pihak perusahaan, kelompok perusahaan, dan agen-agen internasional. Kemudian materi yang kedua yaitu pengertian perusahaan global, multinasional, dan transnasional. Perusahaan global merupakan organisasi yang meneliti dunia untuk mencari peluang pasar, ancaman dari pesaing, sumber produksi, bahan mentah, pengetahuan, inovasi, keuangan, dan personel. Contoh dari perusahaan global ini yaitu perusahaan Nike. Karena perusahaan Nike hadir dan telah menanamkan modalnya di berbagai negara, dan dalam memproduksi produknya, Nike tidak membuat perbedaan bagi produknya di negara satu dengan yang lain. Perusahaan multinasional, yaitu perusahaan induk yang memiliki sejumlah kegiatan operasional di luar negeri yang masing-masing dibiarkan untuk beradaptasi baik dari strategi produk ataupun pemasarannya. Contoh dari perusahaan multinasional yaitu Epson, PT Unilever Indonesia, dan Garuda Food. Jadi, perusahaan multinasional itu dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara, biasanya di negara berkembang seperti di Indonesia. Perusahaan transnasional umumnya dianggap sebagai suatu perusahaan yang terdiri dari entitas di lebih dari satu negara yang melakukan kegiatan operasional di bawah sebuah sistem pengambilan keputusan yang mengizinkan strategi umum dan kebijakan yang logis. Contoh dari perusahaan transnasional yaitu Coca-Cola, Mitsubishi, dan KFC. Jadi, perusahaan transnasional ini yaitu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara. Kemudian pada materi yang ketiga yaitu kekuatan-kekuatan globalisasi. Yang pertama yaitu politik. Dua aspek dari kecenderungan ini memberikan kontribusi pada globalisasi dari kegiatan operasional bisnis. Yang pertama yaitu pengurangan hambatan secara progresif bagi perdagangan dan investasi asing oleh kebanyakan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu privatisasi dari banyak industri di bekas negara-negara komunis dan pembukaan ekonomi mereka menuju kompetisi global. Yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi komunikasi dan komputer memungkinkan bertambahnya aliran gagasan-gagasan dan informasi yang melintasi negara-negara, sehingga memungkinkan para konsumen untuk mempelajari barang-barang produksi luar negeri. Kemudian pasar. Ketika perusahaan-perusahaan menjadi global, mereka juga menjadi konsumen global. Pasar dalam negeri yang jenuh membuat perusahaan memutuskan untuk berkompetisi dalam pasar luar negeri. Yang keempat, biaya. Skala ekonomi untuk mengurangi biaya-biaya per unit selalu menjadi tujuan manajemen. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengglobalisasi jalur produk untuk mengurangi biaya pembangunan, biaya produksi, dan biaya persediaan. Kemudian yang terakhir adalah kompetitif. Kompetisi yang berkelanjutan adalah untuk meningkatkan intensitas. Kekuatan pusat penggerak yang kompetitif lainnya untuk globalisasi adalah kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan mempertahankan pasar dalam negeri mereka dari para pesaing dengan memasuki pasar dalam negeri pesaing untuk membingungkan mereka. Kemudian pada materi ketiga yaitu pertumbuhan dari perusahaan internasional. Yang pertama yaitu memperbesar jumlah perusahaan internasional. Telah terdapat 64.000 perusahaan transnasional dengan kegiatan produksi internasional. Perhitungan transnasional ini mencakup 25% dari output total secara global.
dan 2/3 dari perdagangan dunia. Penjualan afiliasi asing telah tumbuh sekitar 700% dari 20 tahun yang lalu. Akibat dari ekspansi ini, cabang-cabang dari perusahaan asing menjadi bertambah penting dalam kehidupan ekonomi dan industri dari banyak negara berkembang dan negara maju. Investasi asing langsung dan kegiatan ekspor sedang tumbuh dengan cepat. Investasi asing langsung mengacu pada investasi langsung dalam peralatan, struktur, dan organisasi di negara asing pada level yang cukup untuk mendapatkan kontrol manajemen yang signifikan. Pada materi kelima yaitu argumen yang mendukung globalisasi. Yang pertama, perdagangan bebas mempertinggi perkembangan sosioekonomi. Perdagangan bebas adalah strategi terbaik untuk menaikkan perkembangan ekonomi dunia, dan ini merupakan salah satu proporsi kecil di mana hampir semua ekonom sepakat. Bank Dunia menunjukkan bahwa jumlah penduduk dalam kemiskinan yang ekstrim turun dari 1,5 miliar pada tahun 1981 menjadi 1,1 miliar pada tahun 2001. Yang kedua, perdagangan bebas menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Lebih dari 20 tahun, dari besarnya perubahan teknologi dan pertumbuhan dalam perdagangan, sekitar 40 juta lebih pekerjaan diciptakan. Pada materi ke-6 yaitu kekhawatiran terhadap globalisasi. 1. Globalisasi telah menghasilkan hasil yang tidak seimbang atau merata bagi negara-negara dan masyarakat. Banyak pihak penentang globalisasi telah mengklaim bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara dunia kaya dan miskin, dan bahwa globalisasi yang telah mengakibatkan kesenjangan tersebut meningkat. Kemudian ada globalisasi mempunyai efek merusak pada tenaga kerja dan standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja di negara berkembang biasanya lebih rendah daripada di negara industri. Standar tenaga kerja mengalami peningkatan dan bukti menunjukkan bahwa investasi multinasional di negara tuan rumah membayar upah lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja baru secara lebih cepat, dan menghabiskan lebih banyak dana untuk riset. Lalu ada globalisasi telah berkontribusi pada penurunan kondisi lingkungan dan kesehatan. Sejak perdagangan mendukung pertumbuhan ekonomi, hal itu membawa setidaknya sebagian dari sarana yang diperlukan untuk melestarikan lingkungan. Pada materi terakhir yaitu pengaruh kekuatan lingkungan bisnis internasional. Lingkungan domestik adalah seluruh kekuatan yang tidak terkontrol yang berawal dari negara asal yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Kekuatan dalam lingkungan luar negeri adalah sama dengan kekuatan yang ada pada lingkungan domestik, kecuali kenyataan bahwa hal itu terjadi pada negara-negara asing. Kemudian yang ketiga ada lingkungan internasional. Lingkungan internasional ini terdiri dari interaksi antara kekuatan lingkungan domestik dan kekuatan lingkungan asing, dan antara kekuatan lingkungan asing dari dua negara ketika afiliasi di satu negara melakukan bisnis dengan pelanggan di negara lain. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.